Hai Sobat Rivi, selamat datang di Hawa. Halo wanita, ketemu lagi sama aku Dinda yang seperti biasa akan memberikan informasi seputar wanita, mulai dari gaya hidup, hobi, hingga informasi busana terkini. Menjelang datang bulan, mayoritas wanita biasanya mengalami beberapa perubahan kestabilan emosi. Perubahan emosi ini biasanya bermacam-macam jenisnya. Misalnya beberapa saat yang lalu marah, lalu kemudian sedih, khawatir, cemas, dan sebentar lagi bahagia. Penyebabnya adalah ketidakseimbangan hormon dan senyawa otak yang mempengaruhi pengaturan suasana hati. Mood swing seperti ini biasanya malah akan mengganggu aktivitas orang sekitar atau bahkan diri sendiri. Kadang, pasangan kita pun juga bisa menjadi korbannya. Anyway, ada beberapa tips yang bisa kalian gunakan untuk mengendalikan mood kamu selama menstruasi yang dilansir dari beautynesia.id. So, check this out. Yang pertama, meditasi ringan. Gak jarang saat PMS membuat kita lebih stres karena merasa sangat cemas, khawatir, dan insecure secara tiba-tiba. Hal inilah yang membuat pikiran lebih stres hingga berlarut pada kesedihan. Bahkan sering menangis sendirian karena emosi yang tidak stabil. Untuk mengatasinya, kamu bisa coba untuk melakukan meditasi ringan seperti tarikan nafas yang dalam dan melakukan yoga. Dua hal ini bisa kamu lakukan di rumah sebelum berangkat kerja agar mood swing kamu tidak mengganggu aktivitas kamu. Jika kamu ragu melakukannya sendirian, kamu juga bisa mengajak pasangan kamu atau orang tua kamu untuk meditasi karena ini sangat bermanfaat. Kamu juga bisa memainkan musik rileks agar tubuh kamu lebih santai serta memudahkan kamu untuk bermeditasi loh Sobat Rivi. Kamu juga bisa melakukan meditasi ini selama 15-30 menit per sesinya. For your information, pada dasarnya hampir semua gerakan yoga aman dilakukan saat menstruasi. Namun, ada beberapa jenis postur gerakan yang perlu kamu hindari saat darah sedang banyak-banyaknya keluar. Beberapa gerakan yoga yang membutuhkan postur kepala di kaki, kaki di kepala, misalnya shoulder stand, sikap lilin, atau low pose yang dapat menekan dan memicu penyumbatan pembuluh darah sehingga dapat memperbanyak darah yang keluar. Jika kamu rasa sudah cukup rileks, lakukan meditasi ini selama satu sesi saja. Dengan meditasi ringan atau yoga, kamu juga dapat mengurangi rasa sakit saat PMS jika dilakukan dengan benar. Yang kedua, perbanyak minum air putih. Saat menstruasi, usahakan hindari mengkonsumsi minuman-minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Kafein dapat memicu perasaan gelisah, khawatir, dan sulit tidur atau insomnia. Semua hal ini malah dapat membuat mood kamu menjadi jelek dan malah memicu perasaan gelisah yang tidak tentu. Selain itu, kandungan kafein juga mampu menyebabkan peningkatan produksi asam lambung yang bisa memicu terjadinya sakit mah, sehingga menambah rasa tidak nyaman selama haid. Begitu juga dengan alkohol. Alkohol dapat menyebabkan penurunan kadar darah gula yang bisa membuat kamu menjadi lebih sensitif, cepat marah, gelisah, kelelahan, serta sakit kepala. Tidak dianjurkan juga untuk mengkonsumsi minuman bersoda. Walaupun banyak yang beranggapan minuman soda dapat memperlancar menstruasi, itu cuma mitos ya Sobat Rivi. Karena minuman bersoda mengandung kadar gula yang sangat tinggi. Efeknya, gula darah bisa naik dengan cepat dan turun secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat memperburuk suasana hati selama menstruasi. Lebih baik memperbanyak minum air putih saja, karena minum air putih yang cukup benar-benar terbukti mampu meringankan nyeri haid sejak awal. Hal ini terjadi karena otot-otot rahim akan berkontraksi lebih keras saat tubuh kekurangan cairan. Ketika kamu mengalami dehidrasi saat haid, nyeri haid bisa semakin tambah parah. Kamu juga bisa mengkonsumsi jus yang banyak mengandung vitamin untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kamu saat menstruasi. Yang ketiga, olahraga aerobik. Siapa bilang jika menstruasi harus berdiam diri? Ini salah ya Sobat Rivi, karena semakin aktif berolahraga saat menstruasi, maka gejala PMS yang ditimbulkan juga tidak akan terlalu menyiksa. Olahraga teratur selama datang bulan dapat mengendalikan pendarahan haid yang berat, mengurangi nyeri punggung, serta kram perut akibat PMS. Sebab, tubuh akan terus menghasilkan endorfin saat berolahraga. Endorfin adalah senyawa kimia yang dilepaskan otak untuk membantu meringankan rasa sakit yang dialami wanita saat haid. Selain itu, endorfin yang dihasilkan akan membantu karena membuat kamu merasa lebih positif dan rileks, sehingga membuat kamu menjadi lebih baik dan tidak begitu stres. Pada dasarnya, seluruh aktivitas fisik baik untuk dilakukan saat menstruasi. Namun, jenis olahraga aerobik yang baik seperti jogging, bersepeda, dan jalan kaki adalah pilihan olahraga terbaik selama menstruasi. Sementara itu, olahraga yang sebaiknya tidak dilakukan saat menstruasi seperti lompat tali, muay thai, atau angkat beban, karena berpotensi meningkatkan cedera patah tulang, otot, dan persendian. So, mulai biasakan hidup sehat ya Sobat Rivi.
Yang keempat, hindari begadang. Kurang tidur memang akan mengganggu mood kamu, ditambah lagi PMS di hari pertama. Pekerjaan memang nggak akan ada selesainya. Untuk kamu yang lebih fokus dan terbiasa bekerja di malam hari, apalagi sampai begadang, hal ini perlu untuk dikurangi nih. Untuk kamu yang kesulitan tidur di malam hari, Dina punya tipsnya nih. Cobalah metode 478. Metode 478 merupakan teknik pernafasan sederhana yang kuat dalam memberikan ketenangan dan perasaan rileks. Metode ini juga membantu tubuh rileks sebelum tidur. Metode pernafasan ini bekerja dengan melemaskan sistem syaraf. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, tutup mulut dan tarik nafas yang panjang melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan nafas selama 7 hitungan. Buka mulut dan buang nafas hingga terdengar suara mendesing selama 8 hitungan. Dan ulangi langkah ini selama minimal 3 kali sampai kamu merasa nyaman. Sebelum tidur, pastikan kamu tidak memainkan handphone ya Sobat TV. Jika kamu terus-menerus memainkan handphone, maka akan semakin sulit untuk tidur. Coba juga untuk mengatur siklus waktu tidur kamu. Tidur larut malam tidak baik untuk kesehatan dan malah akan mengganggu kestabilan emosi kamu. Yang kelima, ngemil coklat hitam. Siapa sih yang gak suka coklat hitam? Selain enak, coklat hitam juga dijadikan makanan saat haid yang mampu mengurangi gejala PMS. Mengkonsumsi 100 gram coklat hitam mampu memenuhi 67% kebutuhan zat besi harian dan 58% magnesium harian. Pada tahun 2010, sebuah studi membuktikan bahwa wanita yang sedang haid merasakan penurunan gejala menstruasi setelah mengkonsumsi coklat hitam. Sementara itu, bagi wanita yang kekurangan magnesium di dalam tubuhnya justru merasakan gejala menstruasi yang parah. Itulah sebabnya coklat hitam sangat penting untuk dikonsumsi saat datang bulan. Kamu juga bisa mengkreasikan coklat hitam menjadi berbagai cemilan enak loh Sobat TV. Mulai dari kue tart coklat, rasanya coklat, dan yang lainnya. Selain itu, mengkonsumsi coklat hitam juga memberikan efek bahagia yang bermanfaat untuk kestabilan emosi kamu saat PMS. Itu dia tips kendalikan mood saat PMS. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa beraktivitas dengan baik selama PMS. Jangan lupa juga untuk di-like, komen, dan subscribe YouTube channel Review Media supaya kamu nggak ketinggalan informasi menarik dari kami. Kalau gitu Dina pamit, see you in the next video. Bye-bye!